Oke Jon, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel YouTube Ricky Pranata. Seperti biasanya saya akan membahas tentang per-YouTubean secara real. Dan bagi kalian yang menganggap bahwasanya channel YouTube Ricky Pranata ini adalah channel yang bermanfaat dan kalian mendapatkan apa yang kalian cari di dalam video ini atau video yang lalu, silakan kalian subscribe dan hidupkan lonceng dari channel YouTube ini. Dengan itu kalian membantu atas kemajuan dari channel YouTube Ricky Pranata. Di dalam video ini saya akan membahas tentang seputar program partner YouTube ya Jon. Ini hal yang memang sangat dibutuhkan oleh para kreator pemula untuk bergabung sebagai program partner YouTube. Gunanya apa? Kita untuk bergabung program partner YouTube supaya channel kita itu dapat menghasilkan uang dari YouTube. Banyak sekali fitur-fitur yang ada yang bisa kita gunakan supaya kita dapat menghasilkan uang dari YouTube. Persyaratannya harus bergabung sebagai program partner YouTube. Di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk bergabung dengan program partner YouTube dan apa saja sih persyaratan-persyaratannya yang harus kita penuhi. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan maksudnya gini. Di peraturan atau di konten-konten Ricky Pranata itu berdasarkan artikel yang ada. Jadi saya tidak pernah membuat konten yang tidak berdasarkan artikel YouTube. Jadi real berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dasarnya bagaimana untuk mengajukan untuk bergabung sebagai program partner YouTube. Nah, persyaratannya itu adalah 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber. Ya, hal itu harus kalian pahami. Jadi untuk kelanjutan berikutnya atau bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pin, request pin nanti saja. Jadi kalian harus fokus di 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber. Setelah kalian mengetahui hal itu, kalian harus mengetahui hal yang berikutnya yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada 4 poin yang harus kalian pahami setelah kalian sudah memahami 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber. 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber, kalian itu harus memenuhinya dalam 12 bulan terakhir. Itu untuk jam tontonnya. Maksudnya gini, untuk 1.000 subscriber itu tidak ada batasan waktunya, kalian harus mencapainya dalam berapa bulan. Itu tidak ada peraturannya. Untuk 4.000 jam tonton kalian harus memenuhinya dalam 12 bulan terakhir ya, atau 1 tahun. Setelah kalian tahu nih apa sih peraturan pertama tadi yang sudah saya sebut tadi, 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber, kalian harus mengetahui beberapa poin setelah 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber itu kalian penuhi ya. Oke, jadi gini. Yang pertama adalah bagaimana jika saya tidak memenuhi jumlah minimum program ya. Bagaimana jika saya tidak memenuhi jumlah minimum program? Ketika kalian nih sudah main YouTube lebih dari 1 tahun, kan sudah saya sampaikan kalian harus memenuhinya dalam 12 bulan terakhir. Kemudian kalian sudah bermain YouTube lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan terakhir, lebih maksud saya, tetapi tidak pernah memenuhi jumlah minimum tersebut, yaitu 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber. Itu tidak masalah. Karena mengapa? Karena YouTube itu kan menghitungnya 12 bulan terakhir. Jadi ketika umur channel kalian itu 2 tahun ya, 2 tahun, dia akan tetap menghitung jam tonton kalian itu 12 bulan terakhir, dihitung dari hari ini ya Jon. Dihitung dari hari ini, dia menghitungnya mundur ya. Jadi tidak masalah ketika channel YouTube kalian itu berumur lebih dari 1 tahun atau 3 tahun, 4 tahun itu tidak masalah. Yang terpenting kalian memahami bahwasanya YouTube itu akan menghitungnya 12 bulan terakhir dihitung pada hari ini ya Jon. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan jam waktu tonton publik yang valid? Nah, jadi tidak semua jam tonton itu dapat dihitung oleh YouTube untuk dijadikan persyaratan monetisasi channel YouTube kalian ya Jon. Apa saja sih yang dihitung sebagai jam waktu tonton publik yang valid? Jam waktu tonton yang diperbolehkan dari YouTube yang akan di-setel sebagai video publik. Nah, jadi
Ketika nih kalian mengupload video, kemudian ada fitur untuk mengatur video kalian, ya maksudnya bisa disetel untuk orang bisa melihatnya, kemudian bisa juga disetel kita saja yang bisa melihatnya, ada juga yang bisa disetel waktunya, maksud saya 5 hari lagi baru bisa publik, nah, maksud saya gitu. Nah, untuk jenis jam tonton yang bisa dihitung untuk memenuhi jumlah minimum oleh pihak YouTube itu adalah jam tonton yang publik. Maksudnya ketika kita mengupload video, kemudian pada hari itulah, pada hari jam itulah bisa dilihat secara publik, ya secara publik, baik itu subscriber kalian, baik itu orang yang tidak subscribe channel YouTube kalian, intinya bisa dilihat semua orang, ya. Oke, itulah jam tonton yang bisa dihitung. Nah, bagaimana dengan video yang pribadi, kemudian video tidak publik, video yang dihapus, itu tidak dihitung, ya. Karena video pribadi, maksud dari video pribadi itu hanya kita sendiri yang bisa melihatnya, orang lain tidak bisa, itu tidak akan dihitung. Kemudian video tidak publik. Video tidak publik ini maksudnya kita sebagai pengupload video itu bisa melihatnya, ya. Kemudian orang lain juga bisa melihatnya ketika kita mengirimkan link video tersebut kepada orang lain, ya John. Artinya berbeda ketika video pribadi dengan video tidak publik, ya. Untuk video tidak publik itu orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi ketika kita memberikan link dari video tersebut kepada orang tersebut, dia akan bisa melihatnya. Bedanya hanya di situ. Kemudian video yang dihapus ya tentu saja tidak akan dihitung oleh pihak YouTube karena sudah dihapus. Bahkan ketika nih kalian mengupload video, ya, mengupload video sudah 5 hari, ya, kemudian view-nya banyak orang yang melihatnya, kemudian pada hari kelima itu kalian hapus, kemudian jam tontonnya akan hilang, ya John, akan hilang. Jadi jarak waktu dari pertama kalian upload video kemudian sampai 5 hari ke depan itu hangus, hilang semua. Jadi saran saya ketika kalian nih sudah upload video, walaupun video itu jelek, walaupun video itu bagaimanapun, tidak usah kalian hapus. Sayang dengan jam tontonnya, karena jam tontonnya akan hangus ketika kalian hapus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika saya memenuhi jumlah minimum, apakah saya otomatis akan dimasukkan sebagai program partner YouTube atau bergabung sebagai program partner YouTube, ya John? Nah, jadi ketika kalian nih sudah memenuhi 4000 jam tonton dan 1000 subscriber selama 12 bulan terakhir, kemudian channel kalian akan masuk antrian monetisasi. Jadi tidak langsung dimonetisasi, kalian akan masuk antrian, ya John. Jadi biasanya ketika channel nih masuk memenuhi jumlah minimum, kemudian dia masuk masa peninjauan, kemudian masuk masa peninjauan itu yang paling lama adalah 4 bulan, ya John. Paling lama adalah 4 bulan, paling cepat adalah sebulan, ya. Biasanya dari pengalaman para kreator-kreator yang lain, untuk channel yang kurang dari 1 bulan itu biasanya keterangannya channel dia ditolak, ya John, ditolak. Jadi ketika channel nih lama masa peninjauannya sampai 2 bulan, 3 bulan, itu kemungkinan besar channel dia akan bergabung sebagai program partner YouTube, ya John. Ketika keputusannya itu cepat, kurang dari 1 bulan, biasanya channelnya ditolak, ya John. Saya waktu itu lebih kurang 3 bulan, ya John, lebih kurang 3 bulan, saya sudah lupa, intinya 3 bulan, sangat lama, tetapi tidak masalah karena biasanya channel yang ditinjau lama itu hasilnya akan lolos monetisasi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika jumlah subscribe atau jam tonton channel saya turun di bawah jumlah minimum setelah saya mendaftar? Nah, maksudnya ketika kalian nih sudah memenuhi jumlah minimum, kemudian channel kalian itu masuk masa peninjauan. Setelah masuk masa peninjauan, jam tonton kalian itu berkurang, ya, berkurang, baik itu subscriber atau jam tontonnya, ya. Kenapa bisa berkurang? Bisa jadi orang unsubscribe channel YouTube kalian, ya.
Nah, bagaimana sih itu ketika terjadi di channel kita? Itu tidak masalah. Ketika channel kalian sudah memenuhi jumlah minimum, ya, dengan waktu yang tepat, walaupun pada masa peninjauan itu berkurang, itu tidak masalah. Karena YouTube sudah mendeteksi bahwasanya, oh ini nih channel sudah masuk persyaratan, langsung ditinjau. Ketika berkurang, dia tidak masalah, akan tetap ditinjau channel YouTube kalian. Oke John, mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana sih caranya untuk bergabung sebagai program partner YouTube dan apa sih permasalahan-permasalahannya. Ya, saya tidak akan menjelaskannya secara lanjut bagaimana sih untuk request pin, bagaimana sih untuk cara pengambilan pin dan lain sebagainya, bagaimana untuk menarik uang, karena konten ini YouTube pemula, jadi saya akan membahas di dasar-dasarnya saja. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya tentang video ini atau masalah-masalah lain tentang per-YouTubean, silakan kalian komen saja ya John. Dan ketika saya nih lupa menyampaikan sesuatu, akan saya tambahkan di deskripsi. Jadi silakan kalian baca deskripsi bila mana ada yang lupa saya sampaikan ya John. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. See you, bye bye.